Shalom Precious Girl, hari ini spesial karena kita bakal cerita-cerita soal dunia pernikahan bersama saya Aurel dan pasangan fenomenal 2021. Kenalin dong namanya. Saya Humar. Saya Ina. Singkat aja. Jadi ini tuh Ii sama Itio saya ya, kebetulan. Jadi Ii sama Itio pacarannya udah berapa lama waktu sebelumnya? Kayaknya lama banget kan, soalnya dari orang bertumbuh sampai dewasa ada itu harus. Ya sih Mas. Lama banget ya. Berapa ya? 7,5 tahun kayaknya ada. 7,5 tahun. Iya, Lama pacarannya. banget. Asa pas nikah kan orang jadi itu ya. Apa sih? Yang- Real Mesya. Bukan ya? Oh, Salah. Ini di belakang. Udah gede. salah ya? Yang di belakang ini. Oh, salah. Mengapit asli. Iya, 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 benar, benar. benar. Itu udah ada udah remaja kan pada saat. Orang udah remaja ya? Iya, Iya, udah ngerti 2021 ya. soalnya. Iya, iya, udah tua ya. Jadi kalau pernikahannya umurnya berapa? Umur Hmm. pernikahan. Tahun ini 20 ya? tahun. Berarti 27,5 Iya. tahun. Iya. Wah, luar biasa. Terus gimana, masih cinta nggak sama ini? Wah, jangan ditanya lagi itu mah. Oh enggak, cuma Gimana? Serius ya? Masih atuh Rel. Aduh, sekarang kan mungkin jarang-jarang atau sering ya, nggak tahu. Tapi orang kan jarang lihat. Coba Ii mengutarakan cinta Ii. Waduh. Kan kayaknya jarang lihat, kalau biasa kan kalau di Lampung Bojo gitu. Iya. Coba Ii. Apa misalnya bilang I love you atau thank you Mar udah cerewet selama ini. Udah banyak alasan. Enak aja. Aduh, gimana ya? Jadi bingung gini. Ya biasa. Ya biasa aja lah. Oh biasa. Ini sih sayang ini. Bisa tiis sayanya. Oh boleh. Ya siapa tahu ada yang mau disampaikan ke ini. Apa ya? Biar romantisan gitu. Ya, paling terima kasih dia sudah menampingi 20 tahun. Oh, udah sabar ya. Udah sabar. Nah terus iya teh umur berapa sih nikahnya teh? Umur berapa sih? 25. 25. Oh 25. Terus itu teh kayak ada perubahan atau enggak sih nikah sama jadi pacaran apa sih? Ya, Perubahan di mananya nih? di ininya sebagai perempuan. Kalau dulu sih mikir gini, kalau misalnya ada sih perubahan gitu. Kalau misalnya kita masih pacaran ya saya masih menuntut diri saya sendiri gitu. Memang dari dulu pikirannya gitu sih. Jadi kalau misalnya udah milih misalnya si itu jadi suami, ya berarti saya tuh udah mikir baik-baik kalau saya teh mau menghormati dia gitu, dan jadi saya tuh udah nggak bisa sembarangan gitu. Oh, iya. Jadi memang ada bedanya sih dari sikap sama cara mengambil keputusan juga. Begitu menikah ya langsung ya saya mah udah di bawah ini gitu. Susah Susah pasti. Gampang. Menurut saya. Kalau buat cowok juga beda atau sama? Beda sih ya sebenarnya, karena lebih ke tanggung jawab ya, beda ya. Kalau dulu kan kayak namanya juga masih santai aja gitu, tapi begitu udah nikah ada satu yang baru lah yang beda gitu. Jadi ya saya jadi harus mau nggak mau jadi bertanggung jawab, jadi kepala rumah tangga. Itu kan beda gitu, peran yang nggak mudah lah. Kalau ngebayanginnya mah dulu juga wah bisa nggak ya gitu, tapi emang udah masuk ke dalamnya ya memang kita harus beradaptasi lah dengan yang baru lah gitu. Oh, terus tantangan pernikahan yang bisa di-share gitu. Ini tuh tantangannya kayak gini gitu buat anak-anak yang misalnya pengennya nikah terus, tapi tuh kayak gak kepikir gitu. Tantangannya tuh ada tantangan di pernikahan gitu kan. Orang kalau anak muda mikirnya ya udah pacaran terus nikah teh kayak endingnya dan itu teh bakal jadi happy ever after. Iya kayak gitu. Apa ya?
ya kalau pengalaman pribadi mah kan Ima kan dari keluarga besar ya gitu ya. Iya. Kebenaran waktu pas nikah itu Itiohnya kan mau sekolah keluar kota. Oh iya. Itu memang salah satu tantangan, namanya kita punya suami, kita harus ikut kemana dia pergi gitu. Jadi waktu itu pindah ke Jakarta rasanya sepi gitu karena biasanya banyak ada teman lagi kan, terus keluarga juga rame. Memang itu juga awalnya kerasa pisan sih, rasanya teh sepi gitu karena sendiri gitu di rumah teh, nanti dia pergi saya sendiri gitu kan. Dan lagi di kota di Jakarta waktu itu nggak ada kegiatan gitu. Jadi rasanya memang itu ya itu adaptasi lah ya buat kitanya gitu. Terus kedua teh malah hidupnya dekat sama mertua gitu. Itu juga adaptasi baru lagi gitu, seberang-seberangan gitu ya, walaupun tidak serumah. Itu juga adaptasi baru. Terus yang kerasa satu lagi mah ya kalau kan dulu kan engkong teh ya secara keuangan teh kan ya cukup lah gitu. Jadi teh segala sesuatunya tuh cukup gitu. Memang setelah menikah ya kerasa sih waktu itu ya secara keuangan kan berbeda gitu. Ya itu juga satu tantangan lah, satu yang harus dihadapi lah dalam pernikahan. Kadang teh mungkin berbeda dengan waktu kita masih tinggal di rumah orang tua, ada di segala sesuatunya gitu. Jadi ada tantangan tersendiri yang ya itu memang harus kita hadapi gitu. Mungkin untuk awal-awal pisan pernikahan, kalau buat Ii mah pengalaman pribadi mah itu sih gitu tantangannya gitu. Kalau secara hubungan ya memang ya kita soalnya udah lumayan baik, jadi nggak terlalu ada yang banyak yang kaget sih, biasa aja gitu. Udah lama soalnya. Nggak sih, nggak terlalu kaget, itu biasa aja. Ya kebiasaan kecil-kecil mah ada yang kita baru tahu, tapi itu mah masih kecil lah gitu, nggak terlalu pengaruh gitu. Nggak terlalu kaget bisa sama si itu gitu. Enggak sih, memang dia begitu aja. Soalnya baik ya, Mak. Gitu. Nah, itu cerita sampai ini ya. Terus kalau misalnya tantangan terbesarnya nih sebagai ibu dan istri kan pasti beda kan dibanding jadi cuma perempuan biasa kayak sekarang, kayak orang sekarang. Iya. Terus ini mah udah nikah gitu, itu gimana tantangannya? Kalau jadi ibu mah jelas sih gimana ya, rasanya teh kalau jadi ibu teh kan dititipin anak sama Tuhan teh. Kalau Ima ngerasa itu tuh tanggung jawab yang sangat besar gitu. Kalau Ima ngerasa aduh ini tuh sesuatu yang benar-benar harus digumuli gitu. Soalnya kan pemilik anak-anak itu kan Bapa di surga gitu. Nah kita kan harus ngembalin mereka balik lagi imannya itu kepada Bapa gitu, bukan kepada orang tuanya. Saya cuma sayang sama orang tua, cuma hidup benar di dunia gitu, tapi nah harus kembali kepada Bapa. Nah itu yang sebenarnya itu mah sampai sekarang masih pergumulan gitu. Karena kan tanggung jawab itu kan nggak cuma misalnya gini, kalau anak masih kecil tantangannya dia paling cuma melanggar, nanti remaja nanti kita harus perhatiin lagi. Jadi kita tuh harus peka gitu ngeliat mereka teh, setiap pertumbuhan dari hidup mereka teh ada perubahan apa teh kita harus lihat gitu, supaya jangan sampai kita sebagai orang tua teh nggak merhatiin, malah dia misalnya melakukan sesuatu atau mempunyai prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi rasanya kalau sebagai ibu mah tanggung jawabnya sampai nanti dia menikah mungkin ya. Jadi sekarang juga walaupun misalnya kegiatan sehari-hari anak-anak udah bisa mandiri sendiri, tapi tetap aja gitu rasa tanggung jawab, beban itu masih terus gitu ada gitu untuk perhatiin anak-anak. Jadi bukan cuma secara jasmani tapi terutama secara rohani gitu kalau buat anak-anak sebagai ibu. Kalau sebagai istri memang sebenarnya walaupun udah punya pikiran kalau misalnya saya udah jadi istri, saya harus tunduk sama suami, hormat sama suami, tapi tetap pada prakteknya itu nggak semudah itu gitu sebenarnya gitu. Kita baru punya ya oke, saya mau seperti ini, tapi pas perjalanannya udah tetap gitu. Saya tuh punya egois sendiri, punya pemikiran sendiri, prinsip sendiri yang kadang tuh nggak sama gitu, dan itu memang sulit gitu. Karena kita sebagai istri kan harus tunduk sama suami, jadi kita harus bisa nutupin ego kita tapi hormati suami dan tunduk. Dan kedua yang satu lagi itu kan harus jadi penolong gitu kan, jadi buat suami. Nah ya ini juga jadi kita tuh harus ngelihat gitu kebutuhan suami pada saat itu dia lagi seperti apa gitu posisinya. Kalau dia misalnya mau ngambil keputusan penting, sikap kita harus gimana gitu kan. Ya itu yang berbeda lah, lebih mikirin gitu. Jadi
kalau misalnya dia ngambil keputusan yang ya misalnya sesuai dengan firman Tuhan, kita harus dukung gitu dengan benar. Tapi kalau misalnya kita juga bukan dukung 100% gitu, tapi kan kadang-kadang misalnya dia mengambil suatu keputusan dan kita ada ngerasa bener nggak ya, ya udah. Nah pada saat itu teh kita bicarakan, bukan juga merasa wah ini kayaknya salah nih, saya lebih benar nih, itu juga nggak bisa gitu. Tapi kita teh harus jadi bicarakan aja, kalau kata saya kan begini ya gimana gitu. Jadi kita juga menolong dia untuk memberikan masukan lah gitu di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup suaminya gitu. Jadi ya itu hanya sebagian kecil lah dari yang harus ya yang dilakukan, walaupun ya susah sih sebenarnya. Gitu. Gitu. Nah terus kan waktu itu tahun keberapa yang itu mutusin buat full timer teh? Tahun 2014 ya? Berarti 13 tahun setelah 13 tahun menikah. Setelah 13 tahun? Mm-mm. Setelah terus Ii gimana pas denger itu ya? Teh mutusin buat jadi full timer sepenuh waktu buat Tuhan gitu. Jadi kan tadinya kerja kan? Iya. Nah itu Ii gimana? Nah gini sebenarnya ya, kira-kira lupa sih, mungkin 2 tahun yang sebelum dari yang ngomong full time itu teh udah pernah ngomong. Waktu itu lagi di mobil terus itu teh ngomong, nah kayaknya gue doain teh dapetin cina, gue teh kayaknya full time cina. Oh kaget gitu. Terus tapi itu teh ngomong, tapi kayaknya nggak sekarang deh. Oh ya udah tenang gitu. Udah jangan dipikirin. Nah pas tahun 2014 itu yang ngomong, nah gue dapetin nih. Itu teh kayak udah wah kayaknya bener nih kalau sekarang mah nih kayaknya beneran gitu. Nah jadi ini juga langsung mikirnya serius gitu. Jadi kalau awalnya kan kaget, terus sekarang kayaknya nih ini udah yang serius karena udah kedua kali ngomong kan. Udah gitu pada saat itu sih sejujurnya Ima nggak Iya teh ngerasa panggilan jadi full time itu sesuatu hal yang luar biasa. Nggak ada sih penentangan dari untuk full time itu nggak ada sebenarnya. Tapi sebenarnya pada saat diomong itu yang berat itu sebenarnya I-nya gitu, yang takutnya teh sanggup nggak gitu. Secara kan dengan full time itu kan banyak kan yang berubah lah gitu. Secara ya dulu mah ya belum terlalu bertobat ya, I-nya juga merasa harus lebih rohani gitu. Aduh gimana ya gitu, harus jadi maksudnya teh I teh pengen tuh kalau pas I bilang oke, saya dapetin damai teh I mah nggak mau mundur gitu. Jadi pengennya teh teguh, yakin, ngambil keputusan terus jalan gitu. Nggak mau nanti di tengah-tengah teh malah jadi mengganggu gitu. Jadi I teh benar-benar pada saat itu yang pertama ngomong, yang itu yang gue doa ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya memang ini panggilan buat keluarga kami, tolong cuma satu yang diminta teh, supaya hati I teh teguh gitu untuk mengambil keputusan ini gitu. Karena banyak yang berubah lah gitu dari hidup rumah tangga dan lain-lain kan banyak yang berubah. Ingat waktu itu dari Tio ngomong itu mah benar-benar lebay ya, setiap doa pasti menangis, setiap ada kegagalan pasti nangis. Karena rasanya teh bingung gitu, berat hatinya gitu. Tapi anehnya gitu ya, kayaknya setelah seminggu tiba-tiba ingat pisan kebaktian masih yang kebaktian di Solik di BTC. Ingatnya masih nangis, terus tiba-tiba teh Tuhan teh kayak memberikan keteguhan hati. Aneh itu. Ima yakin memang Tuhan tuh yang memberikan keteguhan. Gak jadi gini, mau orang ngomong apa aja mungkin gitu kita bisa teguh hatinya, rasanya sih nggak mungkin gitu. Tapi karena waktu itu ini minta Tuhan teh benar-benar Tuhan teh kasih keteguhan hati, langsung air mata mengering dan tidak menangis lagi. Benar-benar itu mah aneh. Terus langsung aja yakin. Jadi yakin gitu, memang segala sesuatu ada tantangan dalam hidup atau misalnya kita harus ambil keputusan besar gitu ya. Memang cuma Tuhan gitu yang bisa ngebantu kita teh buat meneguhkan hati dan kita teh bisa jalan gitu. Ini mah untuk titik start awalnya kita pengennya teh gitu teh teguh, yakin dan jalan, udah jalan. Apapun yang terjadi di depan, itu udah siap gitu. Jadi nggak mau nanti nangis-nangis tengah jalan gitu, enggak lah. Pokoknya sekarang apapun yang titik jalan gitu. Jadi waktu itu sih prosesnya lucunya memang singkat ya, walaupun susah itu kelihatannya kasusnya. Tapi ya itu mujizat lah kalau buat Ima, rasanya Tuhan tuh luar biasa gitu, bisa mengubahkan hati orang yang lagi sulit gitu, langsung seperti jadi kuat dan teguh gitu. Itu pengalaman. Terus waktu udah putusin itu kan ada tantangan dengan Mas Didi. Maksudnya? Jadi kayak misalnya udah mutusin itu teh ada tantangan apa enggak, misalnya dari luar atau dari anak atau apa enggak?
Ya puji Tuhannya kalau dari anak sih nggak ada ya, tapi memang dari luar, dari keluarga yang deket ya ada juga sih sebetulnya. Jadi itu juga salah satu yang ya cukup bikin beban sebenarnya. Tapi bersyukurnya tuh yang di dalam kitanya antara saya sama Inanya nggak ada masalah gitu, kitanya solid gitu. Kalau kebayang kan kalau itu susahnya gitu, bagaimana seorang suami itu butuh pendamping yang bener juga, salah satunya itu gitu. Kalau dianya nggak dukung kita susah jadinya, dari luar diserang, di dalam juga kita nggak enak gitu. Kalau ini mah begitu di luar kita siap gitu, karena memang ada masanya gitu sampai kita juga harus dia kayak agak ya bukan disidasi tapi diajak ngobrol lah gitu. Mau gimana kamu gini dan sebagainya. Ya karena kitanya udah teguh, kita terus kita juga udah yakin jadi kuat gitu, karena kalau yang dalam inilah yang penting sih gitu. Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa, itu teh ngerasa misalnya ada masalah besar atau gimana teh, menurut itu teh II teh udah cukup menolong atau gimana gitu? Positifnya II gimana gitu? Sebenarnya kalau buat itu justru sangat nolong ya. Mungkin II bukan termasuk orang yang kalau itu cerita terus dia bisa banyak ngasih tahu atau apa. Tapi dengan adanya dia juga bener-bener nolong gitu. Ada pernah soalnya ingat banget gitu, lagi pusing, lagi nggak tahu harus gimana, cuma cerita gitu. Dan dia juga nggak terlalu, maksudnya dia nanggep, tapi maksudnya bukan yang ngasih tahu jalan keluar atau apa gitu. Tapi setelah dari situ nggak tahu kenapa tuh kayak jadi kuat lagi gitu, kayak jadi inget ya. Karena di awal-awal waktu pelayanan, waktu full time itu kan nggak semuanya mulus lah gitu. Semua juga banyak banget yang sampai hari ini juga kan nggak mulus. Tapi ingat gitu ketika mau pulang teh lega gitu, seperti ada tempat di mana ya bisa duduk di situ ngobrol terus jadi lega gitu. Jadi bener-bener udah jadi pendengar yang baik sih lebih tepatnya. Ya kelihatannya gitu ya. Gak dikasih kesempatan gitu. Dikasih sebenarnya tapi karena nggak ada. Saya nggak suka kesunyian soalnya. Berarti Ina udah termasuk bisa jadi rumah dong kalau kayak gitu. Iya, betul. Mantap. Betul. Nah terus ini kan kita ada kayak perubahan gitu, apa dapetin soal Torah juga kan. Nah ini tuh perlakuan II ke Itio dan Itio ke II itu ada perubahan nggak, dan cara mandangnya juga gitu? Ada, kayaknya ada, terasa nggak? Tapi emang yang lebih kayaknya tuh lebih kan memang dengan kita sekarang belajar Torah kan sebenarnya Torah itu kan jalan untuk hidup kita, cara kita hidup gitu. Torah itu kan memang waktu awal-awal apa namanya dengan Torah ini terus maju, memang itu ngerasa kayak gimana ya, itu kayak orang teh jahat gitu, nggak baik, apa baiknya apa benernya, terus kayak yang kurang mengasihi, rasanya tuh egois gitu, semua kasih tuh sebenarnya supaya untuk hati sendiri yang enak gitu. Jadi gimana ya, jadi rasanya teh diri yang dulu tuh jahat gitu. Nah sebelum ketemu Torah ini, itu kalau itu pandangan dulu teh kalau memandang gimana supaya pernikahan langgeng, tak itu sebenarnya sama dengan dunia ya, harus komunikasi yang baik lah, misalnya harus terbuka, harus mau memaafkan, harus kayak adaptasi lah, kita saling menyesuaikan diri gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita berpikir seperti itu dengan dasar diri kita sendiri, apa yang baik menurut II belum tentu baik menurut Itio, prinsip II belum tentu sama dengan prinsip Itio. Tapi kerasanya sih sekarang sejak ngerasanya diri teh jahat gitu, nggak baik, nggak benar, udahlah yang paling gampang mah udah aja ikutin Torah, gimana caranya gitu. Jadi rasanya sih ngikutin Torah teh jadi kayak ada bedanya gitu. Bedanya jadi nggak tahu ya, asalnya mah sekarang jadi lebih sabar, jarang marah ya. Iya. Maksudnya tuh kadang kan kita tuh ada ketidakcocokan, kadang kan hal-hal kecil, kadang kita ngelihat ya misalnya kalau orang biasanya kalau perempuan baju ditaruh di lantai gitu misalnya ya. Iya benar. Terus kita taruh di mana-mana gitu, itu berlaku juga, itu juga sama. Oh iya. Tapi ya jadi kalau sekarang mah ya udah gitu ya, itu mah hal kecil ya, selama hal itu bukan membuat dosa, ya udah aja kerjain aja sendiri gitu, udah nggak masalah. Kalau nggak bisa, kalau memang dia orang yang kayak gitu ya udah aja gitu, emang kenapa gitu, ya udah aja ambil sendiri gitu. Tapi memang kalau misalnya
dia melakukan sesuatu yang akhirnya menuju ke arah dosa, nah pasti ngomong gitu. Ya kita ngobrol lah gimana gitu. Tapi kalau yang jadi sekarang hal kecil kita harus mengasihi. Harus mengasihinya juga kalau ngeliat di Torah kan waduh luar biasa gitu ya, jauh bisa dengan mengasihi yang dulu dipikir gitu. Cuma ngambil baju mah itu mah sedikit gitu, misalnya kayak gitulah gitu. Jadi rasanya sih ada perubahan. Ya nggak tahu ya, tapi ya kan tetap yang menilai orang di sebelah kita ya. Gimana tuh? Kalau mungkin ya nomor satu itu nggak harus sembarangan sih, spotnya selalu sama soalnya. Cuman bukan spot yang seharusnya. Spotnya sama, cuma bukan seharusnya. Gitu. Tapi mungkin kalau buat itu sendiri yang kerasa adalah gini, karena kalau dulu tuh mau berbuat baik dan tahu harus mengasihi, tapi kayak tetap aja di dalamnya ada ego gitu. Kalau sekarang tuh jadi tahu gitu yang namanya mengasihi itu nggak ada ego gitu. Jadi yang ibarat tadi bener, jadi makin lama tuh kayak misalnya kita tuh masing-masing punya lah ketidaksabaran kepada pasangan ya kan. Kalau dulu misalnya segini, sekarang dengan Torah tuh jadi lebih panjang gitu. Jadi akhirnya kita tuh makin udah mah dulu juga jarang nggak suka terlalu sering ribut, sekarang apalagi gitu makin lagi lah kita jadi makin kayak ya ngomong ya ini aja gitu. Semua kayak jadi seperti kayak makin mulus aja sih gitu, kayak nggak ada yang dasar buat ribut dan sebagainya gitu sih sebenarnya. Baru kesel aja rasanya, aduh Tuhan bilang jangan kesel, ya udah deh, ya udah gitu jadinya. Kalau dulu mah kadang nggak sebulan dari dulu gitu aja terus pasti mikirnya tuh gitu. Mungkin lebih nuntut kayak ya, kalau dulu walaupun kita baik tapi pasti di dalam kan tetap ada tuntutan gitu. Gitu. Sekarang mah itu tuh jadi lebih hilang lah gitu. Bukan berarti nggak ya seorang nggak berani ngomong, tapi lebih hilang lah gitu. Jadi kita nggak nuntut gitu ke pasangan teh gitu. Kita lebih ya udah aja gitu. Gitu sih. Belajar Torah, kunci pernikahan. Iya betul. Oh ya, terus pesan nih dari Itya sama Ila buat cewek-cewek precious girl yang mau menikah gitu. Terus mungkin apalagi ya, terus buat Ii juga tambahannya apa poin-poin penting yang harus dilakuin sebagai istri dan ibu nanti teh gitu. Itu dulu. Apa ya pesannya ya, intinya ya memang kan pernikahan bukan pencapaian lah, artinya justru malah goalnya itu bukan pernikahan tuh harusnya membawa kepada tujuannya Tuhan. Jadi itu pentingnya gitu, bagaimana masing-masing juga dapetin visi yang mungkin nyatulah sama gitu, poinnya kan itu gitu masuk. Terus ya saya justru itu baru sadar sekarang gitu dengan ini semua bahwa ternyata peran I yang nggak kelihatan tuh ternyata penting sekali gitu untuk buat itu bisa nyampe ke visinya Tuhan. Jadi punya pasangan yang tepat tuh penting sebetulnya, dan itu ya krusial lah gitu. Jadi kalau sampai kita miss ya nanti malah jadi si tujuan yang Tuhan pengen malah nggak nyampe gitu sih. Jadi ya kalau memang pastinya ada sih laki-laki yang udah punya tujuan dan butuh pendamping gitu. Jadi ya siapin diri lah, nanti pasti juga akan disatuin karena akan nolong gitu nyampe ke visinya Tuhan gitu. Ya, nah karena nyambung yang tadi, karena memang kan setiap orang teh ya Tuhan tuh menetapkan satu visi kan dalam keluarga gitu. Nah memang masalahnya kalau kita posisinya istri itu kan kita memang tugas kita ya harus menghormati, tunduk sama suami dan jadi penolong. Nah ini kan memang jadi kesannya posisinya kayak kita teh harus lebih nurut gitu. Nah itu yang susah gitu sebagai perempuan teh. Jadi ya yang bener lah gitu mencari pasangan itu gitu, jangan yang tidak di dalam Tuhan lah gitu. Karena memang kalau misalnya kita punya pasangan di dalam Tuhan tuh kita sebagai perempuan sebenarnya lebih sulit lagi untuk mencapai visi Tuhan gitu. Pasti lebih sulit karena kita juga banyak tanggung jawab di rumah gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi ya carilah yang memang yang dipilih oleh Tuhan untuk kita gitu. Jadi kita bisa saling mendukung untuk mencapai visi Tuhan untuk keluarga kita gitu. Karena itu sesuatu hal yang lebih dari cuman kita menikah terus kita punya teman gitu yang merhatiin kita gitu. Visi ini kayak sesuatu hal yang luar biasa, yang lebih gimana ya, berharga gitu buat kita gitu visi itu teh. Terus ya kalau poin-poin penting buat ibu ya tadi itu gitu, kita harus terus gitu kalau sama anak harus peka. Kalau sebenarnya poin pentingnya itu kita harus peka sama anak, karena anak tuh berubah-ubah. Jadi dan kita harus terus gitu, jadi jangan cuman mikirin
kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan jasmani, dianya senang, tapi rohani ini harus kita perhatiin pisan gitu, dan itu tanggung jawab besar lah untuk membawa. Jadi tujuan kita nomor 1 membawa anak-anak kembali kepada Bapa, baru yang lain gitu, maksudnya yang lain gitu. Kalau sebagai istri ya kita harus melakukan bagian kita gitu, kita tunduk sama suami, hormat, dan kita juga jadi penolong. Nah, jadi penolong juga kitanya harus menyiapkan diri. Kita mau menolong apa kalau kitanya juga imannya kita tidak tahu firman Tuhan gitu, gimana gitu. Jadi kita sendiri juga sebagai perempuan harus menyiapkan diri gitu, mengajarkan ke anak-anak, memasukkan ke anak-anak, menolong suami. Itu juga kalau kita nggak punya lah modalnya gitu, gimana caranya gitu. Jadi kita sendiri juga harus berjuang secara pribadi tuh ya terus gitu, berjuang dengan Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih ya semuanya lah gitu sih. Terima kasih kakak-kakak. Gimana Precious Girl hari ini? Pasti kita belajar banyak kan soal dunia pernikahan yang menurut kita mungkin kayak hayalan yang belum terbayangkan sama kita. Tapi sekarang kita tahu kan apa yang harus kita lakuin sekarang, apa yang harus kita kejar sekarang. Karena itu siapkan diri kalian. Kalau kalian punya visi untuk menikah, siapkan diri kalian untuk jadi ibu dan penolong buat anak dan suami kalian ya. Sampai sini dulu, jangan lupa subscribe, like, tonton, share, pokoknya semuanya. Dadah. Dadah.